lihat salib Yesus, itu yang vertikal ke atas, dari atas ke bawah, bawah ke atas. Saat itu kita mengasihi Allah, Allah mengasihi kita manusia. Ya, Allah lebih dulu mengasihi kita manusia, baru kita mengasihi Allah. Lalu ada horizontal dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, sebaliknya. Itu kita mengasihi sesama manusia. Sebagaimana manusia juga yang lain mengasihi kita, ya. Orang-orang sekitar kita mengasihi kita, maka kita perlu mengasihi mereka. Saudara, ini penting. Dan dapat ini kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 7 sampai 9, saudaraku. Dari ayat-ayat ini kita akan bicara banyak tentang kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi, ya. Hati yang mengasihi itu pasti ada kemuliaan Allah di dalamnya. Dan ini akan membuat hati kita bersukacita, membuat hati kita akan tenang, membuat hati kita damai, membuat hati kita sejahtera, membuat hati kita sentosa, membuat hati kita penuh dengan kebahagiaan. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini saja, Roma pasal 13 ayat 7 sampai 9, kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi. Nah, siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi? Kita akan lihat, ya. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia yang pertama. Orang percaya yang membayar, ya. Dia membayar kepada semua orang yang berhak menerima apa? Dia menerima pajak dan cukai. Nah, pajak dan cukai ini kan biasanya kita bayar, ya, kepada orang-orang yang berhak menerima itu. Mari kita lihat, ya, dari Roma pasal 13 ayat 7. Roma 13 ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kami bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Nah, kalau orang itu mempunyai hati yang mengasihi, dia akan melakukan ini, ya. Dia akan bayar kepada semua orang, ya, saudaraku. Semua orang ini yang kemarin kita sudah bicara masalah pajak, ya, cukai. Nah, ini juga termasuk misalnya kita bayar kepada apa, ya, misalnya kepada kalau kita bawa kendaraan, kita masuk itu kan pasti ada tiketnya, ya. Ada tiket masuk untuk parkir misalnya, ya. Atau kalau kita masuk ke sebuah tempat yang kita kunjungi, wisatakan, kita juga bayar, ya, di loket itu, saudaraku. Kita belanja di toko, kita bayar juga ke situ, ya, saudaraku. Nah, ini dia hati yang mengasihi ada di sini, ya, saudaraku. Jadi yang pertama, kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi itu dia membayar. Dia membayar kepada semua orang. Semua orang yang berhak menerima, yang menerima pajak, cukai. Kita belanja di pasar juga kita membayar, bukan? Saudaraku, kita membeli barang itu kita juga membayar, saudaraku, ya. Oke. Dan kita akan lihat yang kedua, ciri yang kedua dari kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi. Nah, ini dia. Setelah dia membayar, maka yang kedua dia mulai melatih dirinya, ya, dia melatih dirinya agar tidak berhutang kepada siapapun dan kemudian dia saling mengasihi. Kita lihat ayatnya, ya. Roma pasal 13 ayat 8. Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Amin. Ia sudah memenuhi hukum Taurat, ya. Bagaimana hal itu terjadi memenuhi hukum Taurat? Saudaraku, dan kapan hal itu bisa terjadi? Seseorang bisa memenuhi hukum Taurat kalau dia tidak berhutang apa-apa kepada siapapun juga, ya, termasuk hutang budi dan sebagainya, ya. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Amin. Alasannya apa? Dari dua hal ini. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat, ya, saudaraku. Nah, kebanyakan orang gagal di sini, saudaraku. Ya, karena dia tidak melatih dirinya agar dia tidak berhutang, saudaraku. Memang berhutang ini
memang berat ya, jadi beban juga saudaraku. Namun Bapak Ibu sekalian, hutang itu memang harus dibayar ya. Saudaraku, kalau hutang kita berhutang tidak bayar, nah itu salah, saudaraku. Walaupun itu bukan pidana tapi perdata, namun kewajiban kita adalah kita membayar hutang-hutang yang ada ya. Negara kita juga kan berhutang ya kepada negara yang lain dan memang hutang itu harus dibayar, saudaraku. Haleluya. Yesus memang sudah mati menebus semua hutang-hutang dosa kita. Kita nggak perlu bayar. Tapi namanya hutang kita kepada sesama atau kepada siapapun itu memang harus dibayar. Ya, saudara. Dan kita juga perlu berdoa. Kalaupun kita menghutangi orang dan orang itu tidak bayar, kita doakan supaya Tuhan berkati dia dan dia bisa membayar hutang-hutangnya. Ya, oke. Dan memang dalam hal ini juga, Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu tidak mampu membayar, ya sudah, kita membebaskan saudaraku. Ya, itu ada satu kisah di Alkitab, saudara kasih Tuhan, ada seseorang dia berhutang 500 ya kepada pak majikannya dan temannya dia berhutang 50 kepada dirinya. Saudaraku, nah karena dia tidak sanggup membayar hutangnya dia kepada majikannya, dia datang sembah sujud, mohon pengampunan, dia sambil nangis di hadapan bosnya, dia bilang dia tidak bisa membayar hutangnya karena memang terlalu berat. Dan bosnya itu dengan murah hati, majikannya itu, tuannya itu membebaskan dia tanpa mengharapkan apapun. Nah, setelah dia keluar dari ruangan bosnya, dia ketemu sama temannya yang berhutang 50 kepada dia. Saudara kasih Tuhan, dia marah sekali kepada temannya, dia bilang, bayar hutangmu. Dan temannya bilang, tunggu dulu, saya belum bisa membayar. Dan dia marah sekali, saudaraku, sehingga dia mencekik leher temannya itu. Saudara, dan ketika hal itu dilihat oleh teman-teman yang lain dan mereka menceritakan kepada bosnya, dan bosnya sangat marah kepada orang ini. Bosnya berkata, kenapa kamu hutangmu 500 sudah saya bebaskan? Kenapa temanmu berhutang cuma 50, kamu nggak bebaskan? Lalu akhirnya apa yang terjadi? Bosnya itu memasukkan dia ke dalam penjara. Dan akhirnya dia dihajar oleh algojo-algojo. Dari kisah ini mempunyai makna, saudaraku, tentang hati yang mengasihi. Bapak Ibu sekalian ya, kalau orang tidak bisa mengampuni, maka itu algojo-algojo dalam bentuk penyakit akan menyerang dirinya, saudaraku. Dan itu akan membuat orang itu akan tersiksa sekali. Nah, ini tentang bagaimana membayar hutang ya, saudaraku. Saudara-saudara terkasih Tuhan, bukan berarti bahwa orang yang tidak membayar hutang itu atau kita yang tidak membayar hutang bebas dari tanggung jawab. Tidak. Tetap membayar itu, saudaraku ya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa lagi, ya sudah. Memang apa boleh buat. Itu diampuni begitu aja, dibebaskan ya. Tapi kalau sekiranya ada rezeki, ada berkat lagi, nah itu memang perlu bisa dibayar ya. Bisa dicicil, saudaraku, seperti itu. Oke. Ini yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga, saudaraku. Kita lihat yang ketiga, kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi. Ciri yang ketiga itu adalah ini, saudaraku. Yang ketiga, dia melakukan. Dia melakukan apa? Dia melakukan semua perintah Tuhan dan kemudian dia menjauhi semua larangan Tuhan. Apa yang dilarang Tuhan, dia menjauhi semuanya itu. Kita lihat ayat yang ke-9, Roma pasal 13 ayat 9. Roma 13 ayat 9, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, terima kasih ya saudaraku. Roma 13 ayat 9 berkata, karena firman
Artinya firman berkata ya, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, saudaraku, jadi inilah kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi itu dia melakukan semua perintah Tuhan dan kemudian dia menjauhi semua larangan, ya, larangan perintahnya Tuhan. Jadi apa yang Tuhan larang itu kita menjauhi, saudaraku. Saudara terkasih Tuhan, ada sebuah ilustrasi seorang bapak sama anaknya, ya saudaraku. Anaknya ini dia sangat kasihi, ya saudara. Satu hari bapaknya ini mau pergi ke luar kota dan dia sudah siapin makanan, ya, untuk nanti dimakan bersama oleh sang bapak dan anaknya, saudaraku. Dia sudah masak makanan yang enak sekali, lalu saudara ditaruh semua makanan itu di dalam mangkoknya, ya. Lalu di situ ada nasi dan lauk pauk segala macam, ya saudaraku. Lalu di atas meja makan itu ditutupi dengan kain putih, saudaraku, ya, itu sebagai penutup meja. Lalu di atas itu disediakan mangkok-mangkok yang sudah berisi, ya, sayur mayur yang sudah dimasak, kemudian apa sup dan segala macam kuah itu, ya, lalu ada nasi dan ikan segala macam. Nah, lalu mangkok yang satu memang dibiarkan itu kosong, namun mangkok itu di dalamnya itu ada ditaruh seekor hewan, ya. Nah, hewan itu hewan yang sangat menjijikan, yaitu tikus, saudaraku. Tikus itu ditaruh di dalam mangkok yang ditaruh di tengah-tengah mangkok-mangkok yang lain yang sudah ada sayur mayur dan sebagainya, ya. Nah, memang di mangkok yang di sekitar mangkok yang itu ada tikus itu, saudaraku, mangkok-mangkok itu yang berisi sayur-sayur, lauk pauk yang sudah disediakan itu memang itu tidak ditutup, saudaraku. Lalu saudara kesentuhan memang dibuka sementara mangkok yang di tengah itu ditutup, ya, karena itu ada tikus di dalamnya. Lalu sang bapak ini pesan kepada anaknya, ini bapak pergi keluar dulu dan kamu nanti tunggu sampai bapak datang baru kita makan bersama. Lalu sang bapak pesan, semua makanan ini nanti boleh kita makan, tapi yang satu di tengah-tengah ini jangan makan, ya. Tuhan, Bapak itu kasih kebebasan bagi anaknya, kalau kamu memang sudah lapar, kamu silakan makan saja. Kamu makan aja, tapi tolong jangan dibuka dulu mangkok yang di tengah-tengah itu, tengah-tengah mangkok yang lain. Kamu boleh makan makanan sayur mayur dan sebagainya, itu lauk pauk yang sudah tersedia, boleh makan. Tapi mangkok yang di tengah jangan kamu buka. Namanya si anak ini dia kepo, agak penasaran, dia ingin tahu ini sebetulnya apa sih yang ada di mangkok yang di tengah-tengah ini. Lalu karena dia begitu penasaran, dia buka satu mangkok yang di tengah-tengah itu, ternyata ketika penutup mangkok itu dibuka, tikusnya itu langsung melompat keluar dan dia lari. Dia kakinya itu injak mangkok-mangkok yang lain yang di dalamnya ada sayur-sayur, saudaraku. Ada sayur, ada ikan, kuah, dan sebagainya, sehingga itu kuah dari ikan dan sayur itu dia tercecer, ya. Kocar-kacir makanan itu kocar-kacir di atas meja makan sehingga membuat meja itu kotor sekali, semrawut. Nah, anak ini ketakutan, saudaraku. Pada saat dia menghadapi bapaknya pulang, saudaraku, bapaknya sudah pesan, jangan ambil, jangan buka mangkok yang di tengah-tengah itu. Nah, akhirnya anak ini dimarahin oleh bapaknya dan akhirnya saudaraku dia harus menanggung risiko seperti itu, ya. Risikonya apa? Dia tidak bisa menikmati makanan karena makanannya sudah berceceran dengan kuah-kuah yang sudah tumpah di atas meja itu, saudaraku, ya. Nah, itulah kebanyakan dari manusia itu seperti itu. Contoh juga yang sebagaimana dialami oleh Adam dan Hawa, kan? Tuhan sudah bilang, semua pohon di dalam Taman Eden ini kamu jangan makan buahnya. Kalau kamu makan buahnya, kamu akan mati. Namanya Adam dan Hawa ini penasaran, kira-kira apa sih pohon di tengah-tengah Taman Eden ini, kenapa kok
Yang lain disuruh makan, yang ini kecuali nggak disuruh makan. Apa sih? Akhirnya setan masuk dan setan menggoda mereka dan mereka akhirnya makan. Ya, Tuhan bilang kalau kamu makan buah pohon Taman Eden ini, kamu akan mati. Mati artinya nggak ada kehidupan, ya saudaraku. Dan setan bilang, oh enggak, kamu nggak akan mati kok. Kamu akan malah menjadi sama seperti Allah. Kamu akan bisa melihat Allah dan menjadi sama seperti Allah. Nah, siapa yang tidak mau sama seperti Allah, ya? Manusia tertipu, manusia tergoda, manusia terlena, manusia terkecoh. Sehingga ketika dia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, ketika makan matanya terbuka. Tapi sayang matanya terbuka, mereka tidak melihat Allah. Yang mereka melihat adalah apa? Ya, mereka melihat kemaluannya sendiri, ya kemaluan pasangannya, jadi malu sendiri, suatu. Akhirnya disitulah manusia mempunyai rasa malu, mereka mencoba menutupi rasa malu dengan membuat daun-daunan dari pohon itu yang untuk menutup aurat mereka. Padahal sebelum jatuh dalam dosa, manusia dalam keadaan telanjang, mereka tidak punya rasa malu, ya. Namun karena sudah jatuh dalam dosa, nah akhirnya punya rasa malu dan akhirnya mereka mencoba bersembunyi. Namun saat mereka bersembunyi itulah Tuhan Allah tahu di mana mereka bersembunyi, di mana posisi mereka dan Tuhan bertanya, di manakah engkau? Bukan berarti Tuhan tanya di manakah engkau Adam dan Hawa ini Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, Tuhan cuma ingin kejujuran mereka. Dan Adam ketakutan, Adam bilang ketika aku mendengar derap langkahmu di tengah-tengah taman Eden ini, aku dalam keadaan takut, ya. Sayang kasih Tuhan dan Tuhan bertanya kepada Adam, siapakah yang menyuruh engkau makan buah pohon itu? Dan Adam persalahkan Hawa. Hawa istrinya ini tidak mau terima, dia juga persalahkan ular itu, saudaraku. Dan akhirnya dihukum, ya. Baik ular itu, Hawa juga Adam dihukum, ya saudaraku. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi ini saudara, ciri yang ketiga dari hati yang mengasihi Tuhan, maka kita melakukan semua perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan Tuhan, ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, apa yang dilarang Tuhan, kita menjauhi itu. Itu namanya kita menyadari bahwa kemuliaan Tuhan ada di dalam hati yang mengasihi, ya. Oke, sekarang kita akan lihat apa hasilnya dari kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memberi hormat kepada yang berhak menerimanya. Mari kita lihat ya. Roma pasal yang ke-13 ayat 7. Roma 13 ayat 7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Oke, amin. Praise the Lord. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini dia. Jadi hasil dari orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi, maka Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Dia memberi apa? Dia memberi hormat kepada orang yang berhak menerima hormat itu, ya. Orang yang layak menerima itu, saudaraku. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, rahasia dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua dari kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sudah memenuhi, ya, dia sudah penuhi hukum Taurat, yaitu mengasihi sesama manusia. Kita lihat ya, Roma pasal yang ke-13 ayat ke-8. Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Amin. Amin. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ya, jadi mengasihi, saudaraku, itu penting. Mengasihi orang yang kita berhutang kepada dia, yang juga kita menghutangi dia, saudara, kita mengasihi, maka kita sudah memenuhi hukum Taurat, ya, saudaraku. Itulah, saudara, kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini dia, saudaraku. Yang ketiga adalah bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi?
Saudaraku, dia mengasihi sesama manusia sama seperti dirinya sendiri. Ya, jadi kalau orang mengasihi sesama manusia termasuk orang yang bersalah kepadanya, itu sama dengan dia juga mengasihi dirinya sendiri, ya. Mengasihi dirinya sendiri. Ini manusia kok manusia. Jadi ini memang ada salah pengetikannya, keliru. Ya, silakan Pak Lukas. Roma 13 ayat 9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ya, Roma 13 ayat 9 berkata, saudaraku, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ketika orang mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang mengasihi, maka ini dia mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri, ya saudaraku. Jadi saya percaya ketika orang tidak berzina, itu dia mengasihi dirinya sendiri. Orang tidak membunuh, itu juga dia mengasihi diri sendiri. Kemudian orang tidak mencuri, itu dia juga mengasihi dirinya sendiri, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu, kasih itu mengalahkan segala sesuatunya. Ya, oke. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian dan kembali kepada Bapak Lukas Krisnanto akan berdoa ya buat firman Tuhan ini. Ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pengajaran firman-Mu yang baru kembali pagi hari ini Kau taburkan kepada kami, untuk kami belajar mengerti akan kemuliaan Allah dalam hati, untuk saling mengasihi ya Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, bekerjalah dalam kehidupan kami, untuk kami dapat memahami akan pengajaran firman Tuhan dalam hati yang mengasihi, untuk selalu membayar kepada semua orang yang berhak menerima haknya dalam kehidupannya, bahkan untuk melatih diri kami agar tidak berhutang kepada siapapun dan saling mau mengasihi. Bahkan kami juga mau melakukan semua perintah Tuhan dan menjauhkan semua larangan perintah-perintah yang Kau ajarkan pada kami. Karyalah terus di dalam setiap hati kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu kami bisa dapat melihat kemuliaan Allah nyata hadir di tengah-tengah depan kita, untuk mempunyai hati yang bersih, untuk Ya, tetap Yesus. mau mengasihi sesamamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati hamba-Mu Pastor John yang begitu setia memberkati kami setiap hari melalui pengajaran-pengajaran firman yang membuat kami. Kami selalu berdoa agar hamba-Mu terus diberikan umur panjang, Ya, kesehatan, Yesus. segala yang baru setiap hari, untuk dia bisa terus melayani dimanapun Kau utus, dimanapun Kau bawa hamba-Mu ini. Biarlah makin banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan, Ya, bahkan Yesus. percaya kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Diberikan tambahkan hikmat yang dari surga tercurahkan turun atas hamba-Mu ini juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian pun juga kami yang hadir pada ibadah pagi hari ini, anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan hikmat marifat yang daripada-Mu buat kami, agar kami mempunyai suatu hati yang mengasihi Ya, Yesus. pada orang lain juga ya Tuhan. Semuanya bukan karena kekuatan, kehebatan, kemampuan kami, tapi oleh karena Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, agar semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau selama-lamanya. Ini doa kami, ucapan syukur, terima kasih kami kepadamu buat pengajaran firman-Mu yang Kau taburkan buat kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Bapa Putra Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto untuk doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan ya di pagi hari ini, dan terima kasih Bu Joyce Putirai juga untuk doa sebelum firman Tuhan disampaikan. Tuhan memberkati Bu Joyce dan Pak Lukas. Amin. Terima kasih. Amin. Kembali kepada Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang saat ini ada di Jakarta. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Amin. Salam
Bapak Ibu semua yang Ya, terkasih. shalom. Selamat jumpa di doa CLCC di pagi hari ini. Sekarang untuk doa prophetik dinaikkan oleh Ibu Joyce. Dipersilakan Ibu Joyce untuk menaikkan doa prophetik. Ya, terima kasih Ibu Yeti. Kesempatan untuk saya menyampaikan doa prophetik. Shalom kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa prophetik. Kita amini dengan I receive. Dengar suara saya Pak John? Dengar, jelas sekali. Siap. Doa prophetik bagi bangsa dan negara. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC. Evaluating. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pergerakan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Rai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce yang saat ini di Surabaya ya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Tuhan memberkati. Amin. Kembali kepada Ibu. Terima kasih Bu Yeti, juga Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Joy sudah menaikkan doa profetik.
Dan sekarang pengumuman disampaikan oleh Bapak Lukas. Disilakan Bapak Lukas. Haleluya. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini yang baik hati, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Shalom Bapak Ibu terkasih Ya, dalam nama shalom. Halo. pagi Pastor John, Bu Joyce, Bu Pagi, Yeti, Pak Bu Lukas. Sita, Yohan Michael, Yohan Cindy James, Bu Meliawati. Selamat pagi semuanya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268441 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan Nekma dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, masuk melalui Zoom live streaming. Klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa harapan Tuhan di Ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 10 waktu sebagian barat tepat di rumah Ibu Lini Effendi Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo. Dan kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sintan ini selewat nomor 085964277805. Selanjutnya spesial happy birthday di bulan Mei tahun 2024. Pastor John Sarbunan dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang muncul di hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sita Nini Sriaswati di nomor 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Lukas. Amin. Tuhan berkati Pak Lukas. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John dan saya kembalikan kepada host kita yang cantik yaitu Ibu Yeti Sulistiorini yang ada di Jakarta. Saya persilakan Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Lukas sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Dan sekarang saya kembalikan kepada Bapak Pendeta untuk membawakan doa. Terima kasih. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini yang sudah melayani sebagai host ya di pagi hari ini, dan mari kita akan siapkan hati kita ya untuk kita akan memuji Tuhan dengan lagu penutup kita di pagi hari ini. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dia Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Di pagi hari ini kita mau bersyukur atas segala kasih anugerah Tuhan bagi kita sekalian ya. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, yang layak kita puji dan kita sembah mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas segala kasih anugerah Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus ya di pagi hari ini. Oke, Ibu Joyce Putirai, apakah mau nyanyikan satu lagu di pagi ini sebelum kita menutup? Saya Pak John. Ya. Yap. Oke, silakan Ibu Joyce. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini,
Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Usih kepadamu yang ku buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di antar-Mu menyembah-Mu, di antar-Mu menyembah-Mu. Kemarin Pak John, Ya. beta nyanyi ini luar biasa. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Ya. Kami merasakan Pak John, tangan saya bergetar. Apa ini maksud apa? Saya tidak tahu Pak John. Ya. Itu kesaksian saya, sampai saya juga menyanyikan kemurahan Tuhan dan Ya. Roh Kudus ini, Pak John. Yang terakhir itu Roh Kudus ini, tangan saya bergetar, Pak John, bergetar. Saya bersama dengan adik saya, dengan suami, dengan anaknya, adik saya, juga cucu. Saya merasakan tadi malam itu, Pak John, malam memang kita doa luar biasa, Pak John. Saya juga terima kasih dengan gereja CLCC yang saya dapat, tangan saya bergetar. Saya juga merasakan selalu saya mengikut ibadah pada pagi. Saya rasakan oleh karena saya bangun tidur, saya masih fresh toh Pak John. Saya berdoa, doa Bapak kami saya tak putus-putusnya dengan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, yaitu kesaksian saya. Saya pegang terus itu Pak John. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya serahkan kepada Bapak Pendeta John. Ya, jadi itu adalah pengurapan Roh Kudus mengalir ya di dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita ini merasakan ada seperti getaran ya, ada seperti sengatan listrik ya. Dan itu memang semua dimulai dari keintiman kita dengan Tuhan. Saya pun di dalam hadirat Tuhan, ketika dilawat oleh Tuhan, ya dipenuhi Roh Kudus, mulai dijamah Tuhan, wow, itu getaran-getaran itu kuat sekali ya. Dan karena itu, ketika saya sudah dapat itu, saya langsung impartasikan, ya, saya salurkan. Saya tidak mau diamkan, berhenti di saya. Saya mau salurkan kepada teman-teman semua yang hadir dalam kebaktian, ya, baik kebaktian online maupun kebaktian offline ya, tatap muka. Nanti tanggal 25 kita akan juga mengalami lawatan Tuhan di sana ya. Karena itu kita doakan supaya semua tanggal 25 ya, Sabtu depan kita kumpul dan kita akan dilawat Tuhan ya. Oke. Tuhan memberkati kita sekalian, dan mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya. Karena pagi ini Tuhan mau menjamah kita, Tuhan mau berkati kita semua. Ketika namamu disebutkan satu persatu, imani bahwa hadirat Roh Kudus akan memenuhi hati dan hidupmu, dan juga aliran kesembuhan akan mengalir atas tubuhmu, aliran mujizat Tuhan. Dan saya percaya anugerah daripada Tuhan melimpah atas kehidupanmu. Dalam nama Yesus, kau terima pagi ini Ibu Joyce, aliran kuasa Tuhan, aliran urapan Tuhan, aliran kesembuhan, aliran mujizat Tuhan, mulai turun atas hidupmu, atas suami, anak, mantu, cucu. Dan aku percaya saat ini Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang bekerja,
Tuhan sudah memulihkan engkau dan Tuhan sudah menyembuhkan engkau bersama suami dan semua anak cucu semua dijamah Tuhan, bahkan menantu. Dan untuk Wawan Tuhan berikan dia roh pertobatan, Tuhan berikan dia kasih dan pengampunan sehingga dia boleh menyadari dilepaskan dari semua belenggu-belenggu ikatan-ikatan dosa, dari segala cengkraman roh jahat di dalam nama Yesus. Dia terlepas bebas. Kami percaya Tuhan berikan dia roh pertobatan, roh pengampunan. Tuhan berikan dia hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat kepada Tuhan. Dan kami percaya kami akan lihat Tuhan akan pulihkan hubungan mereka satu dengan yang lain, antara anak orang tua, antara suami istri, antara menantu mertua di dalam nama Yesus. Percaya apa yang menjadi bagianmu bersama suamimu itu akan dikembalikan. Tuhan akan menyatakan kebenaran dan keadilan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Percaya Tuhan sudah bekerja memberikan pertolongan bagi Joyce sekeluarga. Untuk Pak Lukas kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan akan menuntun langkah-langkahmu berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari, saat demi saat, waktu demi waktu. Dalam nama Yesus minggu bahkan bulan berganti. Dalam nama Yesus tahun berganti. Tuhan selalu mencurahkan rohnya, kasihnya, kuasanya, anugerahnya melimpah atas hidupmu. Dalam nama Yesus akan ada keajaiban-keajaiban, akan ada terobosan-terobosan dalam keuangan, akan ada pintu-pintu yang terbuka, akan ada jalan-jalan yang terbuka. Tuhan sudah bukakan jalan itu dan engkau tinggal melewatinya, engkau tinggal berjalan bersama dengan Tuhan. Kau akan lihat satu persatu persoalan terselesaikan dengan baik. Di dalam nama Yesus, Tuhan bawa Pak Lukas untuk mengalami satu pergerakan yang lebih dahsyat lagi. Percaya Tuhan ada suatu peningkatan, ada suatu kemajuan yang luar biasa dalam kehidupan Pak Lukas. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sudah sediakan bagimu. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi yang dan saya yang percaya tidak ada yang mustahil. Pegang setiap janji firman, karena janji itu akan digenapi dalam hidupmu. Kau akan lihat beberapa waktu ke depan ini, keajaiban demi keajaiban akan datang segera menghampiri dirimu di dalam nama Yesus. Berkati Pak Lukas bersama adik Temi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada hal yang membahayakan. Percaya mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, dan pakai Pak Lukas untuk membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Dalam nama Yesus, beri mereka masa depan penuh harapan dalam nama Yesus. Demikian juga dengan Ibu Yeti Sulistiorini, dalam nama Yesus yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, pertolongan, kemenangan, perlindungan. Oh Tuhan, atas Bu Yeti bersama dengan semua anak mantu cucu di mana saya mereka berada. Hikmat akal budi turun atasnya ya Tuhan. Berkati untuk penawaran solar, batu bara, untuk juga sandal kesehatan. Tuhan tambahkan terus order omset yang meningkat, klien yang banyak dalam nama Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan lancarkan, mudahkan jalannya, semua urusan-urusannya satu persatu terlampaui, bahkan melebihi apa yang menjadi ekspektasi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua doa dan harapan dan impiannya terwujud satu persatu. Karena itu Tuhan minta terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, karena Tuhan sudah menyediakan semua yang kau butuhkan, berkat-berkat rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi Tuhan sudah sediakan bagimu. Terus gandoli Gusti, utamakan Tuhan di atas segala-galanya, dan engkau akan lihat Tuhan juga akan mengutamakan engkau. Tuhan akan membuat hatimu bergirang, hatimu bersuka cita. Terima kasih, kami percaya pertolongan Tuhan atas Bu Yeti bersama dengan semua anak mantu cucu mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk kerjasama dengan rekan-rekan, termasuk juga dengan Pak Frans Angki. Tuhan mudahkan, lancarkan semua jalannya, sehingga semua yang menjadi harapan dan impian semua terkabul dalam nama Yesus. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir di pagi ini, Tuhan menjamah mereka semua. Tuhan Koanto kami doakan juga ya Tuhan, Ibu Weli Hukubun kami doakan, Ibu ADC kami doakan juga ya Tuhan Yesus, teman-teman yang lain. Tuhan tolong mereka di kala mereka susah sedih, hiburkan. Bu Aceh juga Tuhan kami sembuhkan, Bu Jajuk, Eliwati Koswandi, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu, dan berkati Ibu Meliawati, berkati juga Ibu Sinta, anak-anak Yohan Cindy James, Your Miracle, Tuhan memberkati semuanya. Percaya kuasa Tuhan dicurahkan atas kita semua. Dan sembuhkan Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan Pastor Cornel Ismail, sembuhkan juga Ibu Linda Effendi, karena tanggal 25 kami akan Tuhan beribadah di sana. Terima kasih, lawatan kuasa, urapan, mujizatmu sudah terjadi. Dalam nama Yesus, kami sementara akan berpisah satu dengan yang lain. Kami tak lupa berdoa juga ya Tuhan untuk pergumulan, oh Tuhan Yesus, akan teman-teman kami yang dalam pergumulan, Bu Rosalin, Pak Bruri,
Tuhan lancarkan, mudahkan urusan penjualan tanah, semua bisa berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Tuhan berikan kemudahan, Tuhan berikan kelancaran, semuanya disertai oleh Tuhan. Beri mereka kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera. Berikan mereka Tuhan penghiburan, berikan mereka kemenangan terjadi dalam nama Yesus. Untuk persiapan pernikahan putrinya di Jerman, oh Tuhan, di bulan Agustus Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, kami doakan Ibu Joyce yang ada di jalan, oh Tuhan Manyar, Rejo, Tuhan selamatkan dia dalam nama Yesus. Mama dari, oh Tuhan Yesus, Ci Juni atau Siane, Tuhan jamah dia dalam nama Yesus. Ibu Lopiun, Tuhan selamatkan dia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, terpujilah Tuhan, Engkau juga menjamah Koanto, sembuhkan dia juga. Dalam nama Yesus, pulihkan pekerjaan bisnis karirnya. Dalam nama Yesus, kepada Darmalim kami doakan Tuhan bukakan rahim istrinya sehingga dia bisa melahirkan. Terima kasih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara-saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan curahkan buat kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua, sampai kita ketemu lagi. Ya, dalam doa mujizat ya, 1 jam di siang jam 1. Tuhan berkati. Selamat beraktivitas. Sampai berjumpa lagi Pak Lukas. Tuhan berkati. Haleluya ya, Bu Terima Joyce, Bu kasih, Pak Yeti. John, Bu Joyce. Sama-sama, Bu Yeti. Terima kasih Bu Oke. Yeti. Terima kasih Bu Ya. Bu Mediawati. Terima kasih Bu Amin. Mediawati. Tuhan Terima memberkati kasih Bu semuanya. Sinta dan anak-anak. Semuanya, Terima terima kasih semuanya. kasih. Tuhan Yesus Amin. memberkati kita semua. Bu Memberkati Yeti, semuanya. semangat. Semangat ya. Semangat Bu Yeti. Pak Oke. Lukas, Ya, semangat. Pak Lukas semangat semuanya. Oke, Luar God bless you biasa. all. Bye-bye. Bye-bye. God bless you all. Amin. Ya.